Sebuah video warga mengambil paksa jenazah korban COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga merebut jenazah juga sempat menggugah dan mencium jenazah yang akan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Inilah video amatir berdurasi 2 menit 42 detik yang menggambarkan sejumlah warga merebut dan salah seorang warga membuka paksa keranda pasien probable COVID-19, warga Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, di salah satu rumah sakit di Kota Malang Sabtu lalu. Dalam rekaman video tersebut menggambarkan saat warga mengambil secara paksa jenazah probable COVID-19 yang sudah akan dilakukan pemulasaran jenazah oleh petugas medis. Terlebih, warga tersebut selain membuka kantong jenazah juga menciumi jenazah. Sejumlah tenaga medis dan aparat sempat mencoba menghentikan aksi nekat warga tersebut. Sementara menanggapi aksi warga ini, Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan kejadian tersebut. Terlebih kejadian itu dilakukan oleh seseorang yang diketahui sebagai tokoh agama. Menurut informasi, korban meninggal saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit pada Sabtu 8 Agustus 2020. Jenazah saat itu berstatus probable COVID-19. Terkait video viral tersebut, Sutiaji berencana akan mengumpulkan FKUB, MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk melakukan koordinasi agar para tokoh agama ini nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah. Kemarin sempat juga setelah pakai mandi protokol COVID-19 dan seterusnya, terus dicegat kan gitu ceritanya, terus dia disolatkan ya. Tapi alhamdulillah sholat ini jenazah tidak turun dari mobil ambulan. Tapi kalau memang kan bisa jangan lama-lama kan, karena informasinya sekarang kan ya sudah yang namanya virus itu tidak sama virus di bulan Maret kemarin dengan saat ini ya. Karena mereka sudah mengenali cuaca kita ya. Itu informasi para ahli yang ngerti ya. Dan ketika kita tidak ngerti ya tanyakan pada yang ngerti ya. Bahasa agama maksudnya tokoh agama ngerti fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang ahli ketika kamu tidak mengerti lah. Kasus ini kan mohon sekali lagi para tokoh tolong sekali lagi ya. Jangan sampai berbuat itu kecil ya kelihatan hanya terjadi itu sudah nyebar di mana-mana kan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan. Simon Alfredo melaporkan. Keharusan kita untuk memviralkan kita. Dalam rangka operasi kedisiplinan budaya memakai masker, petugas gabungan TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan ASN Kecamatan Junrejo, Kota Batu, gotong royong memberikan penyadaran kepada masyarakat, khususnya para pengendara roda 2 maupun roda 4, terkait pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Ormas, dan sejumlah aparatur sipil negara di wilayah Kecamatan Junrejo, Kota Batu, melakukan penekanan yang harus ditaati oleh para pengendara sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas gabungan memberhentikan satu persatu pengendara-pengendara yang tidak memakai masker. Selain memberikan teguran pada pengendara yang tidak memakai masker, petugas gabungan ini juga memberikan masker gratis kepada pelanggar. Tidak hanya itu, bahkan petugas juga memberikan sanksi menghafal Pancasila pada pelanggar yang berstatus pelajar. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan bagi pelajar tentang pentingnya memakai masker. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan. 3. Persatuan Indonesia bagi seluruh rakyat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaraan yang kelima perwakilan. 5. Kerakyatan keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Camat Junrejo menjelaskan,
Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi budaya bermasker yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rencananya, operasi kedisiplinan budaya bermasker digelar selama 14 hari ke depan dengan melibatkan seluruh jajaran elemen masyarakat. Insya Allah kita kurang lebih dari hari ini 1.000 masker. Nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lain untuk melakukan sosialisasi dan pembagian masker. Sampai kapan ini? Target kita kurang lebih sekitar 2 minggu. 14 hari ke depan. Ya. Oh ya Pak, ada sanksi Pak untuk yang tidak mengenakan masker selain dikasih masker atau apa? Kita sementara ini mengimbau aja dulu lah kepada warga. Malah sanksi kalau kita akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang terkait. Tadi ada yang diberi sanksi membaca Pancasila atau menghafal lagu-lagu. Itu hanya kis itu aja tadi. Kita coba yang tidak menggunakan sepeda motor tapi tidak menggunakan atribut lengkap dan lain-lainnya kita coba memberikan sanksi tambahan dan tidak bermasker juga tadi. Yanto Yancong melaporkan. Diduga kondisi jalan licin akibat tumpahan oli, beberapa pengendara sepeda motor terjatuh di Jalan Sidorahayu, Wagir, Kabupaten Malang. Beberapa petugas melakukan pertolongan sekaligus pengamanan jalan agar pengendara sepeda motor terhindar dari kecelakaan. Beginilah pemandangan di jalan perbatasan Sidorahayu Wagir, Kabupaten Malang dan Jalan Pelabuhan Tanjung Emas Sukun, Kota Malang. Di Jalan Raya Sidorahayu Wagir terjadi kecelakaan pada sekitar pukul 11 siang. Beberapa pengendara sepeda motor terjatuh pada turunan jalan akibat jalan licin terkena tumpahan oli. Para pengendara sepeda motor ini tidak mengetahui kalau jalan sudah terkena oli yang tumpah atau bocor dari kendaraan yang melintas, sehingga ketika mengerem pada turunan, pengendara tidak bisa menguasai kendaraan dan terjatuh. Untungnya pada kejadian tersebut, para korban tidak mengalami luka parah sehingga bisa kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, beberapa petugas dari Kodim 0818 Kabupaten Malang, PMI, dan polisi yang melintas langsung memberikan pertolongan kepada pengendara yang terjatuh, sekaligus melakukan pengamanan jalan agar pengendara jalan lainnya lebih berhati-hati dan melaju menghindari tumpahan oli agar tidak terjatuh. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, tumpahan atau bocoran oli pada aspal jalan tidak begitu terlihat sehingga pengendara tidak mengetahui dan berharap kepada para pengemudi atau kendaraan pengangkut solar atau oli untuk lebih berhati-hati dan melihat kondisi kendaraan atau muatan untuk menghindari kejadian serupa terjadi. Ya, ini kayaknya ada oli yang tumpah. Ya. Kapan Pak kira-kira oli tumpah ini Pak? Ya sekitar 1 jam yang lalu. Ya, nggak tahu Pak ya dari apa dari mobil. Tapi yang jelas dari kendaraan Pak ya. Ya. Yang jatuh berapa orang ini Pak? Ini 3 kendaraan, 3 motor. Sepeda motor Pak ya. Memang nggak kelihatan sama Nggak Pak. kelihatan kayaknya. Nggak kelihatan. Jadi sekarang ada ada yang ngatur sementara, ada yang Pak, yang ngerang. Iya itu ada. Pak petugas Pak ya. Ada yang jalan. Tapi memang di kawasan sini memang cukup rawan juga Pak ya. Iya, apalagi cukup rawan, iya. Apalagi sebelah sana tanjakannya. Apalagi sebelah sana kan tanjakan. Jalannya juga sudah rusak. Nanjak. Sering juga Pak ya berarti macet mobil-mobil. Sering. Pak harapannya sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak? Ya supaya orang yang punya mobil juga berhati-hati, pemerintah juga memperhatikan jalan itu terutama itu. Sementara itu, di Jalan Pelabuhan Tanjung Mas, Sukun, kondisi aspal jalan yang berlubang dan bergelombang parah. Masih belum ada penambalan sehingga mengganggu dan bisa membahayakan pengguna jalan, terlebih kondisi jalan menanjak dan menurun tajam dari arah berlawanan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ulang tahun Arema FC yang ke-33 yang jatuh setiap tanggal 11 Agustus dirayakan oleh seluruh warga Malang Raya. Pemerintah Kota Malang merayakan HUT Arema ke-33 tahun, seluruh SN menggelar apel bersama dengan mengenakan atribut Arema. Apel pagi aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah kota atau Pemkot Malang pada Selasa pagi berbeda dengan hari-hari biasanya. Di mana pada hari biasa ASN mengenakan pakaian dinas pada apel pagi. Namun pada Selasa pagi saat apel, seluruh ASN mengenakan atribut Arema. Penggunaan atribut Arema ini merupakan suatu bentuk merayakan hari ulang tahun Arema FC ke-33 yang jatuh setiap tanggal 11 Agustus. Wali Kota Malang yang memimpin apel pagi dengan menggunakan atribut Arema berharap dengan hari ulang tahun ke-33 Arema nantinya tetap jaya.
Ia juga mengajak sesuai slogan Arema yang tidak kemana-mana namun ada di mana-mana dengan semangat dan idealisme yang luar biasa. Jangan dikotori oleh kepentingan sesaat. Wali Kota memberikan apresiasi kepada semua pihak yang mana di tengah pandemi COVID-19, perayaan HUT Arema tidak dilakukan secara hura-hura atau konvoi, akan tetapi merayakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Sementara terkait penggunaan atribut Arema oleh ASN, Wali Kota mengaku ASN merupakan bagian dari komunitas arek-arek Malang. Sehingga dengan semangat HUT Arema, para ASN dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Arema. Pesannya tetap saya kira seluman-selumun selamat ya. Artinya kita berada tidak di mana-mana tapi berada di tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Jadi Arema dengan semangatnya yang luar biasa, idealisme yang luar biasa, jangan dikotori oleh kepentingan sesaat ya. Makanya slogannya yang sudah diambil oleh teman-teman kita adalah kita tidak ada di mana-mana, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Karena semangat itu yang harus kita kuatkan, satu. Yang kedua, istilahnya seluman-selumun selamat itu kan kita hidup di tengah COVID ini terlebih ya. Bagaimana kita bisa selamat ya, tentu kita harus bahasa seluman-selumun ini kita beradaptasi. Dan alhamdulillah sudah ditunjukkan oleh teman-teman kita ya. Saat ini saya kira sudah tidak ada hura-hura ya, meriah tapi senyap, bahasanya meriah semangatnya tetap kita tidak pernah luntur, tapi senyapnya ya memang kita dirayakan dalam kondisi pandemi ini sesuai dengan protokol COVID. Kita melakukan konvoi. Saya minta pada teman-teman ya, pada Arema sama Aremanita tidak melakukan konvoi ya. Semalam sudah ada konvoi kecil ya, doa bersama, dan insya Allah kalau kemarin rencananya kan mau ada virtual itu ya. Dan kita tunjukkan bahwa Arema ini semangat fair play-nya biasanya, bahasanya ada fair play-nya luar biasa, baik bolanya maupun masyarakatnya ya. Jadi kalau Arema sekarang kan sudah tidak hanya bola saja, tapi memang arek-arek Malang semuanya kita tunjukkan bahwa Malang menjadi kekuatan nasional dari Malang untuk Indonesia dan Indonesia. Kan ASN bagian dari arek Malang ya. Jadi kita hormati ya, dan kita tunjukkan bahwa kita menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari komunitas kera-kera Malang ya. Jadi ini yang harus dikuatkan bahwa kita melayani apa yang saat ini berada di Kota Malang yang dikenal ya kita tunjukkan. Apalagi Malang sudah, Arema sudah tidak bisa disangsikan bahwa dia membawa nama harum Kota Malang di kancah internasional. Kalau jangan udah pernah haji ya, di sana mesti ada bendera Arema ya. Di mana-mana ada event internasional pun juga mesti ada tertancap Arema. Menunjukkan bahwa dan tidak mengecewakan, tidak membawa citra Arema jelek. Nah, ini tunjukkan bahwa ASN itu melayani ya. Sekarang waktunya ulang tahunnya Arema ya, kita tunjukkan bahwa kita ini melayani semuanya dan kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Arema. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Kota Batu menjadi kota dengan angka kesembuhan pasien COVID-19 tertinggi di Malang Raya. Berdasarkan data sebaran COVID-19 di Kota Batu, Minggu 9 Agustus 2020, tercatat dari 195 pasien konfirm, 75 pasien diantaranya adalah pasien sembuh. Tingkat kematian akibat COVID-19 di Kota Batu terbilang rendah dibandingkan dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Hingga Minggu malam 9 Agustus 2020, tercatat sebanyak 14 warga Kota Batu meninggal akibat COVID-19. Hal berbeda justru terjadi pada angka warga Kota Batu yang sembuh. Dalam waktu yang sama, jumlah warga yang sembuh tercatat ada sebanyak 151 orang. Di sisi lain, Kota Batu juga memiliki pasien yang sedang dirawat yakni sebanyak 30 orang dengan rincian sebanyak 18 orang warga Kecamatan Batu, 8 orang warga Kecamatan Junrejo, dan 4 orang warga Kecamatan Bumiaji. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Batu bersama Satgas COVID-19 menggelar kegiatan rapat koordinasi
yang membahas terkait penekanan angka kematian dan angka suspek akibat COVID-19. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menjelaskan bahwa angka kesembuhan di Kota Batu merupakan yang tertinggi se-Malang Raya. Dewanti mengungkapkan bahwa dari 195 pasien konfirm, 75% diantaranya ialah pasien sembuh, 7% diantaranya adalah pasien meninggal, dan 15% lainnya ialah jumlah pasien yang saat ini sedang dirawat. Dewanti menambahkan bahwa untuk saat ini, pihaknya fokus untuk menekan angka kematian dan angka suspek COVID-19 di Kota Batu dengan cara menggaungkan perintah Presiden Republik Indonesia, yakni dengan berbudaya bermasker. Ya alhamdulillah kita sudah 80% lebih kesembuhan. Tapi yang masih diprihatinkan itu kan satu, angka kematian, dua, resiko perbandingan yang akan terkonfirm dari 100 orang itu masih tinggi di Kota Batu. Nah, ini yang tetap harus ditekan, ya. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki puncak kemarau, ketersediaan air di beberapa kawasan pertanian sering tidak mencukupi sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyiraman. Tidak hanya itu, beberapa aliran air mulai mengering menunggu jatah penggiliran air. Memasuki puncak kemarau, ketersediaan air di beberapa lokasi lahan pertanian di kawasan Dau, Kabupaten Malang mulai kekurangan air. Artinya, air yang tersedia tidak mencukupi untuk penyiraman atau penyemprotan. Akibatnya, para petani harus mengeluarkan biaya tambahan ketika melakukan penyiraman dan menggunakan mesin diesel karena di kawasan tersebut tidak ada aliran air. Dengan mengeluarkan biaya tambahan ini, semakin memperbesar pengeluaran pada musim kemarau. Seperti yang terlihat di lahan pertanian jeruk di kawasan Keraguman, Tegalwaru, dan Dau ini. Tidak ada aliran air dan petani menggantungkan pasokan air dari hujan, sehingga ketika kemarau harus menggunakan mesin diesel. Tidak hanya itu, di bagian hulu sungai di wilayah Salorejo, aliran air sungai sudah mulai mengecil untuk kebutuhan lahan pertanian di kawasan Petung Sewu, Salorejo, dan Karangwidoro, Dau, Kabupaten Malang. Tidak mencukupinya ketersediaan air ini, tidak jarang bertambah pada kurang maksimalnya lahan untuk pertanian, khususnya sayuran. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, ketika puncak kemarau atau kemarau panjang, maka penggiliran air untuk lahan pertanian diberlakukan sehingga hasil panen tidak maksimal akibat kurangnya air untuk penyiraman. Di lokasi kawasan Salorejo, terlihat cukup banyak jeruk yang jatuh akibat kondisi panas dan beberapa aliran air di kawasan lahan pertanian di Salorejo dan Gading Kulon tidak terlihat mengalir lagi. Ini sedang nyiram apa? Jeruk Pak ya. Kenapa di sini memang ada air Pak? Nggak ada kalau terangnya nggak ada. Kalau kemarau gini Pak ya? Ya. Berarti ngandalkan penghujan aja Pak ya? Ya tunggu hujan. Ini usia berapa pohon jeruknya ini Pak? Usia berapa tahun? Ini? Ya? Oh masih 5 bulan. Masih bulan-bulan. Kalau kurang air bisa kayak apa nanti Pak pohonnya? Ya, bisa alum. Alum nggak tumbuh Pak ya? Iya nggak tumbuh. Nggak tumbuh. Ini agak banyak juga lumayan Pak ya. Satu minggu penyiraman habis berapa ini? Berapa drum ini? Satu kali nyiram? Ini kalau 1 minggu ya itu 8 drum itu. 8 drum ini? Berarti biaya juga nambah Pak untuk dieselnya Pak ya? Iya lah. Ya kalau kurang air itu ya kalau kira-kira 2 tahun sudah berfungsi buah, ya enggak bisa. Nggak bisa berbuah Pak ya? Enggak, salah kurang hujan. Kurang hujan. Jadi ini di sini ngandalkan air hujan aja Pak ya? Iya. Jadi harus dibantu dengan siraman. Siraman. 1 minggu berapa kali nyiram Pak? 1 minggu ya sekali. Sekali Pak ya. Sampai usia berapa ini Pak? Apa? Sampai hujan turun berarti ya? Ya kalau sudah ada hujan ya berai. Oh berarti masih lama Pak ya? Ya entah enggak. Masih lama. Ini kan para puncak-puncak kemarau-nya Pak ya? Oke. Jeruk itu harganya ya mahal cuma ya itu. Perawatannya juga Pak ya? Perawatannya harus baik. Yang penting air harus ini bagus. Kalau enggak saya siram sudah alum ya. Alum Pak ya? Bisa mati Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan.